Nah, kemudian apakah ayat di Yoel itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Iya, tentu saja Bapak Ibu, di Matius 25 Tuhan Yesus berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja ini siapa? Tentu saja Raja Yesus. Raja ini akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar, perhatikan Bapak Ibu, yang dikatakan di sini adalah orang-orang benar. Bukan orang percaya atau tidak percaya, tetapi orang benar. Jadi bisa saja orang percaya tetapi tidak melakukan hal yang benar. Makanya Tuhan Yesus merujuknya kepada, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Pertanyaan saya, siapakah yang Tuhan Yesus maksud sebagai saudara Yesus ini? Ini menjadi ayat yang eh, eh, debatable di dalam kekristenan, karena banyak orang Kristen merujuk bahwa ayat ini yang dimaksud sebagai saudara Yesus adalah sesama orang Kristen sendiri. Ada juga yang bilang ini untuk orang dunia gitu ya, untuk orang-orang yang di dunia siapapun itu, tidak pandang agama apapun gitu. Ini harus orang-orang yang dalam kondisi yang seperti yang Yesus sebut, ini harus ditolong. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin ingatkan kita semua bahwa Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Keyahudian Yesus tidak berubah. Dia dikenal sebagai orang Yahudi, dia waktu lahir disebut oleh orang Majus sebagai raja orang Yahudi, makanya orang Majus memberikan persembahan, dan ketika mati ditulis di kayu salib sebagai inilah raja orang Yahudi. Dan ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, di Wahyu dikatakan dia adalah singa dari suku Yehuda. Bahkan sukunya secara spesifik disebutkan Yehuda. Jadi yang dimaksud sebagai saudara Yesus tentu saja adalah orang Yahudi itu sendiri. Jadi Tuhan konsisten. Kalau dia di Yoel, di perjanjian lama, Tuhan melihat sikap hati dari bangsa-bangsa terhadap bangsa Israel, maka di perjanjian baru Tuhan pun melihat sikap hati apa yang kita lakukan, orang-orang yang percaya Yesus melakukan untuk saudara-saudaranya Yesus. Jadi ini dua apa ya bilangnya ya, dua hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama, karena satu, kita juga hidup di bangsa-bangsa, kita hidup di bangsa Indonesia, dan tentu saja kerinduan kita adalah supaya bangsa kita juga selamat, bangsa kita juga masuk bersama-sama dengan kita gitu ya, bersama-sama di dalam kekekalan, bukan dihakimi oleh Tuhan, dan juga tentu saja kita pun rindu kita ini adalah bagian dari domba, bukan kambing. Nah ini dia mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan, bisa perdalam lagi.